Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam moderasi. Senang dan bahagia bertemu dengan Bapak Ibu peserta pelatihan penggerak moderasi beragama. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang mata pelatihan sikap diri aparatur sipil Kementerian Agama. Kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang wawasan kebangsaan. Di dalamnya kita sudah sama-sama belajar tentang contoh-contoh negara yang kemudian hancur dan contoh-contoh negara yang kemudian dipersatukan. Selain itu, kita juga sama-sama belajar tentang 4 konsensus dasar yang ada di dalam negara kita. Ya, selain itu, kita juga belajar tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian menjadi pengikat dan perekat kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan-gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang dalam hal atau dalam masalah keagamaan. Ini tak ayal akan mengganggu suasana kerukunan dan damai yang kita idam-idamkan selama ini. Di suatu waktu, misalnya, ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamannya dengan ritual budaya lokal, seperti sedekah laut contohnya, festival kebudayaan, atau ritual budaya lainnya. Sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang dalam keberagaman. Ini tak ayal akan mengganggu suasana kerukunan dan kedamaian yang selama ini kita idamkan sama-sama. Di suatu waktu misalkan ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal. Contohnya seperti sedekah laut, festival kebudayaan, atau ritual budaya lainnya. Di waktu yang lain, kita disibukkan dengan penolakan-penolakan pembangunan rumah ibadah di sebuah daerah. Meski syarat dan ketentuannya tidak bermasalah, karena mayoritas di daerah tersebut tidak menghendaki masyarakat, mereka pada akhirnya kemudian bermusuhan dan timbul perkelahian. Di waktu lainnya, kita juga disibukkan dengan sikap eksklusif menolak pemimpin urusan-urusan publik hanya dikarenakan perbedaan kita dengan mereka itu berbeda keyakinan. Ini terjadi mulai dari tingkat pemilihan gubernur, tingkat pemilihan bupati, wali kota, desa, RT RW, bahkan itu sampai di tingkatan sekolah, di ketua OSIS. Selain itu ada lagi, atau ada juga orang yang kemudian atas nama agama ingin mengganti ideologi Pancasila, ideologi negara kita yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita, yang juga mengkhawatirkan ada pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama. Bahkan boleh membunuh, boleh menghunuskan pedang, dan boleh memenggal dan menghalalkan darahnya. Ini semua fakta yang kita hadapi karena keragaman paham keagamaan yang ada di Indonesia. Memang ini amat tak terperi, nyaris tak mungkin atau alias mustahil untuk menyatukan cara pandang yang berbeda ini. Sementara klaim kebenaran atau tafsir agama bisa memunculkan
gesekan-gesekan sosial dan kemudian menjadi konflik yang berkepanjangan. Lalu bagaimana menyikapinya? Kita membungkamnya tidak mungkin. Ya, karena itu bagian dari ekspresi keagamaan seseorang. Tapi membiarkannya itu di luar kendali juga tidak menjadi bijak. Untuk itu, Kementerian Agama menawarkan solusi atau jalan tengah yang kita sebut dengan moderasi beragama. Untuk itu, aparatur sipil Kementerian Agama dituntut untuk memiliki kapasitas dalam penguatan moderasi beragama. Yang pertama adalah paham konteks persoalan kehidupan keagamaan atau memahami konteks persoalan kehidupan keagamaan. Yang pertama adalah memahami konteks yang membenturkan agama dan negara. Yang kedua, memahami konteks benturan paham dan praktik keagamaan dalam ruang internal agama. Yang ketiga, memahami religious exclusivism atau beragama secara eksklusif. Yang kedua, ekstremisme, yaitu berlebih-lebihan dalam beragama. Dan yang ketiga adalah violent extremism atau paham yang membenarkan melakukan kekerasan terhadap agama lainnya. Kapasitas yang kedua yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama adalah wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah memiliki komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam artian bahwa memiliki kesadaran menjadi bagian dari republik ini. Yang kedua, memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Negara yang tangguh adalah hasil karena wawasan kebangsaan yang luas dari rakyatnya. Yang ketiga, memahami atau paham dengan regulasi. Yang keempat, mendukung dan implementasikan regulasi yang adil dan non-diskriminatif. Selanjutnya adalah memiliki kesadaran menjadi aparatur sipil negara Kementerian Agama adalah wujud dari keimanan. Memiliki kesadaran menerima kesetaraan warga negara adalah bagian ajaran agama. Memahami nilai universal ajaran agama, memahami argumentasi secara teologis dari moderasi beragama, memahami indikator moderasi beragama, bersedia menghormati keyakinan umat atau agama orang lain. Selain paham konteks wawasan kebangsaan, juga dibutuhkan adalah sikap diri, yaitu memiliki nilai-nilai Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Agama, kita memiliki 5 nilai budaya kerja: inklusif, demokratis, egaliter, moderat, humanis, non-diskriminatif, berani, dan anti kekerasan. Yang terakhir adalah aparatur sipil negara harus memiliki kecakapan. Citra diri aparatur sipil negara atau konsep diri sebagai aparatur negara untuk urusan yang berkaitan dengan keagamaan, memiliki kecakapan kepemimpinan, keterampilan membangun jejaring, kemampuan membentuk pemahaman, memiliki resolusi konflik, berpikir kritis, analisis sosial, dan punya kemampuan literasi digital. Jadi, seorang aparatur sipil negara yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama harus memiliki kapasitas dalam penguatan moderasi beragama. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah memahami konteks persoalan kehidupan keagamaan. Yang kedua adalah memiliki wawasan kebangsaan. Yang ketiga, memiliki wawasan keagamaan. Yang keempat, punya sikap diri. Dan yang terakhir adalah memiliki kecakapan. Untuk itu, mari kita mengambil peran dan bagian dalam mewujudkan kerukunan dan moderasi beragama
Untuk itu, mari kita menjadi bagian dari gerakan moderasi beragama yang sudah digagas oleh Kementerian Agama. Untuk materi kali ini cukup sekian, kita akhiri sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.